Halo guys, annyeonghaseyo. Di video kali ini aku akan share pengalamanku bagaimana melakukan pernikahan di Korea dengan orang Korea dan dokumen apa saja yang diperlukan. Perlu diingat ya guys, kalau video ini untuk yang mau melakukan pernikahan di Korea. Kalau menikah di Indonesia itu dokumennya dan syaratnya beda lagi. Jadi kalau kalian misalnya mau menikah dengan orang Korea, kalian punya dua pilihan. Yang pertama, kalian mau pakai cara menikah di Indonesia atau menikah di Korea. Kalau menikah di Indonesia itu harus melalui KUA, vihara atau gereja dulu, setelah itu baru bisa disahkan melalui catatan sipil ya. Nah kalau di Korea, kalian bisa langsung ke Sichong, ke catatan sipil yang ada di Korea, dan melakukan pendaftaran pernikahan, setelah itu melaporkan pernikahan kalian ke Indonesia. Aku dan Opa memutuskan untuk memilih cara menikah di Korea, karena bisa dibayangkan betapa ribetnya kalau menikah di Indonesia dulu dengan orang asing. Karena yang disahkan di Indonesia itu adalah pernikahan dengan sesama agama. Aku agama Buddha dan Opa agama Kristen. Antara aku yang harus mengubah agamaku ke Kristen atau Opa yang mengubah agamanya ke agama Buddha. Nah, kalau di Korea itu beda ya guys. Mau agama apapun yang kalian anut, tetap bisa melakukan pernikahan di Korea. Kalau misalnya kalian udah nikah nih di Korea dan pengen melakukan pernikahan lagi di Indonesia, misalnya di vihara atau KUA, itu boleh ya guys. Dokumen-dokumen apa yang harus kalian urus di Indonesia sebelum kalian ke Korea? Document Indonesia. Step 1. Step pertama yang harus kalian lakukan adalah pergi ke kelurahan. Sesampainya di kelurahan, kalian bilang kalau kalian mau minta surat-surat untuk melakukan persiapan nikah. Dokumennya yaitu surat keterangan belum menikah, dan bagi yang sudah pernah menikah, lampirkan akta cerai, fotokopi akta cerai, kemudian model N1, N2, N3, N4, dan N5. Model N1 yaitu surat keterangan untuk menikah, N2 surat keterangan asal-usul, N3 surat persetujuan mempelai yang nantinya akan ditandatangani oleh kedua belah mempelai, N4 surat keterangan tentang orang tua dan fotokopi KTP, N5 surat izin orang tua bagi calon suami atau istri, atau fotokopi surat kematian atau akta kematian bagi orang tua yang sudah meninggal. 5 ini surat izin dari orang tua bahwasanya kamu boleh menikah di luar negeri gitu. Nah, setelah dokumen dari kelurahan kalian sudah terkumpul, silahkan tambahkan dokumen berikut: fotokopi akta kelahiran, fotokopi paspor, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, dan print formulir afidavit nikah yang dari KBRI Seoul ya. Dan setelah dokumen ini selesai diurus, kalian bawa dokumen ini dengan kalian ke Korea. Dan sesampainya di Korea, pasangan orang Korea kalian harus mempersiapkan dokumen Korea yang nanti akan disubmit ke KBRI di Seoul. Document Korea. Dokumen yang harus disiapkan oleh pasangan orang Korea kalian yaitu marriage certificate atau 혼인 관계 증명서 dan family census register 가족 관계 증명서. Kalian sebutkan saja dua jenis dokumen ini. Pasangan orang Korea pasti bakalan ngerti kok ini dokumen apa. Dan dokumen orang Korea ini dalam bahasa Korea ya. Jadi kalian harus bawa ini ke notaris, wajib ya guys, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Untuk family census register atau kartu keluarga, dari website sipil Koreanya udah mengeluarkan bahasa Inggris ya, jadi nggak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan nggak perlu dinotariskan. Jangan lupa fotokopi paspor dan fotokopi KTP. Step 2. Affidavit nikah dari KBRI Seoul. Kedua, setelah dokumen orang Korea dan dokumen orang Indonesia terkumpul, kalian jadikan satu dan kalian bawa dokumen ini ke KBRI Seoul. Cuk, permisi Pak, Bu, saya mau nikah, saya mau minta afidavit nikah. Setelah itu kalian submit dokumen tersebut ke petugas yang ada di sana. Kalian akan diberi selembaran kayak begini ya. Afidavit nikah ini surat izin yang menyatakan bahwa kalian boleh menikah di Korea. Step 3. Daftar nikah di kantor sipil Korea. Step ketiga. Nah, langkah selanjutnya setelah kamu mendapatkan afidavit dari KBRI, kamu dan pasangan ke Sichong atau Guchong untuk melakukan pendaftaran pernikahan di Korea. Nah, sesampainya di Sichong yang ada di Jeju, minta
affidavit yang tadi dalam bahasa Inggris untuk ditranslatekan ke dalam bahasa Korea. Tapi nggak perlu dinotariskan ya guys. Formulir 혼인 신고서, yaitu semacam formulir nikah guys. Jadi nanti kalian isi, harus ditandatangani oleh 2 orang saksi yang istilahnya jadi saksi pernikahan kalian waktu itu. Kalian submit ke petugas yang ada di Sichong dan dia bakal meriksa dan dia akan ketik, masukin data kalian ke sistem yang ada di komputer. Nah, setelah 3 hari, kalian akan mendapatkan SMS seperti ini ya guys, yang artinya kalian sudah menikah secara sah dan secara hukum di Korea. Nama kalian udah masuk ke akta nikah dan kartu keluarga yang ada di Korea. Step 4. Leper nikah di KBRI Seoul. Settle affidavit nikah. Step keempat, udah ada nih nama kalian di dalam akte nikah dan kartu keluarga Korea. Di dalam kartu keluarga Korea itu ada nama bapak mertua dan ibu mertuaku, ada nama opa dan ada namaku sendiri. Kedua dokumen ini, 혼인 관계 증명서 dan 가족 관계 증명서, harus kalian print lagi dan kalian terjemahkan ke bahasa Inggris, wajib dinotariskan. Kemudian fotokopi paspor kedua belah mempelai, pas foto suami istri ukuran 6x4 dengan latar belakang biru dalam satu frame. Nah, setelah dokumen ini selesai, kalian bawa dokumen ini lagi ke KBRI yang ada di Seoul dan ditukarkan dengan surat keterangan nikah. Tentunya seperti ini. Telah terjadi pernikahan di Korea atas nama ini pada tanggal ini. Kalian telah selesai melakukan pernikahan di Korea ya guys. Step 5. Leperki Kapil Indonesia. Step kelima, kalian harus balik ke Indonesia dan melakukan pelaporan nikah di Capil Indonesia. Meskipun kalian udah terdaftar nikah di KBRI di Seoul, surat ini harus kalian bawa pulang kembali ke Indonesia dan melaporkan pernikahan di catatan sipil. Nah, setelah itu selesai deh. Intinya surat itu bukan merupakan akte nikah di Indonesia ya. Karena kalau kalian melakukan pernikahan di Korea dahulu, kalian nggak bisa dapat akte nikah di Indonesia. Jadi surat itu hanya untuk melaporkan pernikahan di luar negeri, bukan untuk mencatatkan pernikahannya. Artinya bahwa Indonesia juga telah mengetahui dan udah menerima laporan bahwasanya terjadi pernikahan di luar negeri, gitu ya. Jadi pernikahan kalian ini udah sah di 2 negara ya, di Korea Selatan dan di Indonesia. Selesai proses pelaporan di Indonesia, langkah selanjutnya adalah mendapatkan visa imigran pernikahan yaitu F6. Ini akan aku jelaskan di video selanjutnya ya guys. Oke, semoga video ini bermanfaat dan semangat untuk kalian yang sedang melakukan pernikahan beda negara. It's not going to be easy, but it's going to be worth it. Bye-bye! Thank you for watching! Nah, setelah itu agak panjang ya guys.